Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang identitas buku, yaitu yang terdiri dari judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman, dengan ISBN 97930629797. Sinopsis Laskar Pelangi, yaitu novel yang ditulis oleh Andrea Hirata, bercerita tentang 10 orang anak yang tinggal di Belitung Timur, Desa Gantung, Kabupaten Gantung. Kisah ini adalah kisah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan bersekolah di SD Muhammadiyah Kota Belitung. Kisah ini juga yang awalnya dimulai karena Depdikbud akan membubarkan sekolah Muhammadiyah yang terancam jika tidak memiliki 10 murid. Waktu itu, baru ada 9 orang anak yang menghadiri upacara pembukaan. Di tengah-tengah Pak Harfan berpidato, Pak Harfan mengatakan bahwa ia akan menunggu sampai waktu yang telah ia tentukan, yaitu sampai Pak Harfan selesai berpidato. Ketika pidato Pak Harfan hampir selesai, masih belum ada anak yang ingin mendaftarkan diri. Ibumu selaku guru di SD Muhammadiyah merasa cemas, karena takut sekolah ini akan ditutup jika tidak mencapai target. Tak lama kemudian, ketika pidato Pak Harfan tersebut hendak ditutup, datanglah Harun mendaftarkan diri, menggenapkan siswa SD Muhammadiyah menjadi 10 orang anak. Berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama pembagian tempat duduk di kelas, lalu anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang yang mempunyai cita-cita ahli matematika, Sahara yaitu perempuan yang satu-satunya di kelas, Mahar, orang yang tampan memiliki bakat terpendam dalam seni, Kyong yaitu keturunan Tionghoa, Syahdan anak nelayan yang selalu ceria, Kucai yaitu ketua kelas yang selalu protes, Borek seorang yang ceroboh, Trapani yaitu pria yang tampan dan pandai, dan yang terakhir ada Harun yaitu memiliki keterbelakangan mental. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi, dan para murid yang jumlahnya hanya 10 orang ini memiliki semangat yang sangat luar biasa. Buktinya beberapa di antara mereka, yaitu contoh kejeniusan Lintang yang ingin mengalahkan seorang guru yang bernama Dr. Zulfikar, dan ia akhirnya memenangkan lomba cerdas cermat. Kemudian Mahar yang dipojokkan karena senang dalam okultisme ternyata berhasil memenangkan Karnaval 17 Agustus. Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis, dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi ini berakhir dengan sedih. Ayah Lintang meninggal dunia sehingga membuat Einstein kecil itu harus putus sekolah. Kemudian melangkah 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di luar pulau. Bagian yang menarik menurut saya pribadi yaitu terdapat pada bab 2 mengenai harapan seorang ayah terhadap anaknya, yaitu menceritakan tentang Lintang, seorang anak kecil yang berasal dari sebuah desa di pinggir laut yang harus menempuh perjalanan yang jauh untuk menikmati pendidikan. Yang kedua, Lintang seorang yang menganggap pendidikan hanya sebuah misteri, berani melepas ayahnya untuk menempuh pendidikan. Ia menginginkan sebuah perubahan, yaitu melalui pendidikan. Mungkin baginya ialah jalan satu-satunya untuk merubah hidup dengan mencari pendidikan sejauh-jauhnya. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang dapat saya ambil yaitu terdapat banyak sekali pesan moral serta pembelajaran yang dapat kita ambil, serta juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, mempunyai cover yang menarik dengan warna yang indah. Yang ketiga, novel ini juga membuat pembaca berpikir betapa pentingnya menuntut ilmu. Kekurangan. Bagi saya, pada novel Laskar Pelangi ini kekurangannya yaitu buku yang terlalu banyak halaman, kata yang mungkin sulit dimengerti, dan ceritanya menggantung. Kesimpulannya, yang pertama kita bisa ambil yaitu harus giat tekun dalam belajar agar kelak sukses di masa depan. Kita harus mencontoh dari novel tersebut, sesulit apapun hidup kita, seberat apapun cobaan dalam hidup kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu dan tetap berjuang dalam mengejar impian dan cita-cita kita.
meskipun kita harus berpisah dengan orang tua atau keluarga. Yang kedua, bahwa persahabatan itu sangat indah. Cerita ini mengajarkan kepada kita arti dari persahabatan yang sesungguhnya. Selain itu juga, kita bisa belajar bahwa walaupun kita hidup dalam keterbatasan, namun kita tetap dapat bermimpi dan berusaha mewujudkan impian tersebut.